Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi thahirina ajma'in. Amma ba'du ayuhan nas, ittaqullaha mastata'tum wasma'u wa ati'u la'allakum turhamun. Para muslimin rahimakumullah, kita lanjutkan acara kita setiap pagi membacakan satu dua ayat atau satu dua hadis yang merupakan pegangan hidup bagi setiap muslim. Berawal dari kita membicarakan ayat terakhir dari surat Al-Kahfi, di mana Allah Subhanahu wa taala menyatakan bahwasanya amalan manusia itu, amal soleh manusia itu baru akan diterima oleh Allah apabila memenuhi dua syarat. Yang pertama, amal soleh tadi adalah amal soleh atau amal kebaikan yang sesuai dengan syariat Islam. Kalau amal baik itu tadi, amal yang dianggap baik tersebut tadi tidak sesuai dengan syariat Islam, maka amalan itu tidak akan diterima oleh Allah. Yang kedua, selain amal kebaikan yang dilakukan oleh manusia harus sesuai dengan syariat Islam yang tercantum di dalam Al-Quran. Yang kedua, amalan itu syarat diterimanya adalah ikhlas. Ya. Jadi ada dua syaratnya diterimanya amalan kita. Pertama, amalan kita harus ikhlas, dan yang kedua bukan sekedar beramal baik saja, tapi harus mengikuti aturan Islam atau nama lainnya syariat Islam. Kenapa begitu? Ya, karena Allah memang begitu maunya. Ini ayatnya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Qul innama ana basyarum mithlukum yuha ilayya annama ilahukum ilahu wahid. Faman kana yarju liqa'a rabbih falya'mal 'amalan shalihan wa la yusyrik bi'ibadati rabbih ahada. Supaya jelas, bagaimana kita menarik kesimpulan dari ayat ini, kok tiba-tiba saya mengatakan seperti itu. Omongan saya ini bukan dari saya, Pak, Bu. Ya, apa yang saya sampaikan ini dari para ulama ahli tafsir maupun para ulama ahli hadis. Seperti yang diterangkan kemarin itu. Ini loh dikata-kata ini. Maka barang siapa dia mengharapkan pertemuan dengan Tuhannya untuk mendapatkan balasan surga, atau takut dimasukkan ke neraka,
Itu tafsirnya kan begitu kemarin. Kalau sampai memperhatikan loh ya. Kalau nggak perhatikan ya berlalu gitu saja. Maka barang siapa mengharapkan pertemuan dengan Tuhannya untuk masuk surga atau jangan dimasukkan ke neraka, takut dimasukkan ke neraka, falyamal amalan sholiha, maka hendaknya dia beramal dengan amal yang soleh. Wala, yang kedua, ini kita disuruh beramal soleh. Beramal soleh adalah beramal yang sesuai dengan syariat Islam. Sudah diterangkan tafsirnya bolak-balik. Yang kedua, wala yusyrik biibadati rabbih ahada, dan janganlah menyekutukan dengan ibadah kepada Tuhannya itu pada sesatu-satu apapun, pada siapapun atau pada apapun. Jangan menyekutukan kepada satu pun sekutu-sekutunya manusia, gitu loh Pak ya. Maka dari itu kita harus tahu bagaimana sih yang namanya ikhlas itu. Kalau secara bahasa, secara gampangan saja, secara bahasa kita, bahasa Indonesia bukan bahasa Arab. Tubuh kita itu mengajarkan keikhlasan. Jantung ini loh Pak, Bu, yang ada dalam tubuh kita, jantung di sebelah kiri, yang simbolnya kayak gini loh. Nah, nih orang sering bilang begini nih, heart kalau bahasa Inggrisnya, cold kalau bahasa Arabnya. Jantung itu tidak pernah berhenti bekerja. Kalau berhenti kita mati. Jantung itu nggak kelihatan Pak, dari luar nggak kelihatan, tersembunyi di dalam rongga dada. Yang kalau ada masalah, dokter baru mengetahui kalau melakukan pemeriksaan minimal yang namanya EKG, elektrokardiografi, EKG. Nanti akan ketahuan. Kalau EKG normal, oh berarti jantungnya normal. Kalau di situ ada dari hasil EKG ada yang meragukan, ini kok kayak begini, kayak hasil pemeriksaan jantungku kemarin itu. Dokter disampit bilang, sampean kena serangan jantung Pak, opnam itu. Aku merasa nggak apa-apa ya. Memang aku kalau lari jauh sama Agus keliling taman kota 7 putaran, tawaf itu, tawaf taman kota 7 putaran mungkin menggeh-menggeh. Kalau bahasa Jawanya menggeh-menggeh, bahasa sini manggah. Mungkin ya, saya belum pernah ngetes. Besok pagi bisa dites ya Gus ya. Besok pagi rame Bu, nggak bisa lari jauh. Yang ada melihat sana sini ada macam-macam orang yang berpakaian dan tidak berpakaian itu. Jadi kalau dari hasil pemeriksaan EKG itu ada kelainan yang meragukan, dilakukan pemeriksaan berikutnya, CT scan jantung. Dengan CT scan jantung belum bisa terjawab, terakhir kateterisasi jantung yang pernah dialami oleh Pak Mariano nggih. Iya Pak, pernah ya, tuh, pernah mengalami kateterisasi jantung. Saya hampir dikateterisasi jantung. Untung alhamdulillah ya Allah. Hasil pemeriksaan CT scan-nya normal. Jadi suruh stop semua obat jantung, stop. Yang diminum obat apa sekarang? Obat kangen. Jadi ini bercanda aja. Jadi begitu Bapak Ibu dan saudara sekalian, jantung itu bekerja tiap hari tanpa istirahat. Tapi kalau manusia melihat orang, yang dilihat itu bukan jantungnya Pak,
Yang dilihat wajahnya, cantiknya, Masya Allah, kulitnya putih kayak angsa, rambutnya hitam kekal, hitam kelam, atau namanya ikal, bukan kekal, hitam ikal atau lurus. Aduh, rapinya, bagusnya. Kalau laki, kalau perempuan kita kan nggak bisa ngeliat rambutnya. Rambutnya bagus, tampangnya bagus, ya, badannya tegap. Aduh, Masya Allah, manusia ini luar biasa. Orang menilai manusia yang dilihat fisiknya, nggak pernah diperhatikan bahwa orang itu tadi kalau jantungnya berhenti nggak begitu, dia nggak bisa berdiri tegak, rebah sudah selamanya. Walaupun begitu, jantung yang bekerja keras itu tanpa istirahat, tidak pernah dipuji oleh manusia. Yang dipuji orangnya, waduh hebat, wah ini hebat. Ada orang yang saya ceritakan kemarin itu, sebelum jadi pejabat dia dipuji-puji orang, bahkan menjadi pembela orang. Karena menjadi pembela setia seorang, lalu diangkat jadi pejabat. Tadinya bukan siapa-siapa, nggak punya kerjaan apa-apa yang tetap, tiba-tiba diangkat jadi pejabat, nggak main-main itu. Dengan penghasilan gaji yang besar, tiba-tiba diiming-imingi 3 miliar, langsung kelpek naudzubillah min dzalik, OTT kena OTT KPK. Baru 3M. Habib Rizik Syihab, saya dengar dari mulut beliau sendiri ketika ceramah. Saya tidak kenal secara pribadi dengan beliau, tapi saya pernah ke rumahnya, silaturahmi ke rumah beliau di Petamburan sana. Beliau itu pernah disuruh berhenti berdakwah. Nanti dikasih menjelang Pilpres tahun 2014 tuh. Ya, 2014 ya. Disuruh berhenti, jangan dakwah apalagi menyinggung masalah Pilpres, jangan. Nanti dikasih uang imbalan 1 triliun. Beliau nggak mau tuh. 1 triliun Pak. Malam itu juga, saat itu juga kalau mau. Nggak mau, tetap aja beliau berdakwah. Sampai akhirnya ditangkap dan sebagainya itu. Dan selama Pilpres kan ditangkap sudah. Itu contoh saja. Jadi kita menilai manusia jangan dari orangnya. Allah mengajari kita nanti lewat hadis Nabi. Ini yang saya mau sampaikan pertama kali ya. Contoh saja. Keikhlasan itu dilihat dari jantung. Jantung itu makhluk Allah yang ikhlas itu. Organ tubuh kita yang ikhlas bekerja, enggak minta dipuji. Tersembunyi lagi, dia enggak pernah kelihatan. Itu kalimat contoh yang saya sampaikan ini sering diucapkan oleh A'agim ketika beliau masih terkenal menjadi dai. Ya, sekarang kan saling silih berganti. Para ulama-ulama yang para dai-dai yang mereka sebenarnya bukan ulama ya. A'agim itu bukan ulama, enggak termasuk ulama. Kiai Dasdat Ustadz Dasdat Latif Dasat ya. Dasat itu juga belum termasuk kategori ulama, belum. Apalagi saya. Ya, beliau itu cuma guru saja, guru, ustadz, guru agama yang mendidik manusia, mendidik umat ini untuk mengenal agamanya dan menjalani agamanya dengan baik. Itu Agim sedang bilang begitu. Kalau guru saya sendiri, beliau mengumpamakan orang yang ikhlas itu kayak buah kelapa itu loh, kayak buah kelapa. Buah kelapa yang sudah matang kah atau yang masih mentah? Buah kelapa itu mengambilnya itu Pak, nggak ada orang mengambil buah kelapa naik ke atas pohon terus satu diputik terus turun lagi taruh ke bawah, ambil lagi naik ke atas manjat seperti manjat pinang kemarin itu ya, terus petik buahnya terus bawa turun lagi taruh, nggak ada Pak. Yang saya tahu loh waktu dari sejak kecil, nggak tahu kalau yang di
kampung Jaya Kelapa dekat Samudra itu. Atau sampai yang punya pohon kelapa pernah pakai begitu, ngambil pohon kelapa tuh naik ke atas satu turun, naik lagi turun gitu. Enggak gitu kan? Enggak kan? Pakai apa? Apa namanya itu? Orang saya bilang juluk, ya. Pakai senggek kata orang Solo. Jadi memungut buah kelapa saja untuk dimanfaatkan oleh kita, itu dijatuhkan kelapanya itu dari pohonnya, dari atas bluk gitu. Untung dia kuat itu. Jatuh nggak apa-apa dia, nggak luka. Udah begitu kalau itu kelapa tua, kalau kelapa muda diolah, dibelah, mengupasnya itu bukan seperti kita ngupas mangga pelan-pelan gini lembut pakai tangan di pisau yang tajam ini. Enggak. Nih ke pohon kelapanya dipatok gini Pak. Trak. Silakan lihat di tukang apa namanya? Penjual es kelapa itu. Pakai itu parang jelas kelihatan. Nah, habis itu dibolongin lagi untuk diambil airnya dan kemudian dinikmati buah kelapanya yang muda tadi, dijadikan es kelapa. Terus dijual laku. Itu yang muda. Kalau yang tua Pak, karena mau dibikin untuk macam-macam itu, kelapa tua dipelatok kalau bahasa Jawa, diparang, dibuka, dikeluarkan batok kelapanya itu. Udah kelihatan batok kelapanya Pak, untuk membukanya pakai parang lagi diketukin kayak kalau bayangkan kalau itu kepala sampean gitu. Diketukin tak pecah jadi dua. Airnya mungkin dibuang, mungkin ditampung. Habis itu karena yang mau dicari itu buahnya, udah terbuka batok kelapanya, dicungkil Pak. Ada cungkilan, ada pisau khusus untuk mencungkil kelapa itu. Dicungkil. Habis begitu ini mau berbuat apa nih kelapa ini? Mau dipakai untuk bikin gulai. Berarti harus dibikin santan ini. Nah, kelapanya diparut, dicungkil tuh diparut. Ditaruh dulu pakai tangan. Kalau sekarang banyak tukang parut ke pasar-pasar situ. Masukkan ke mesin parut itu. Jadi ampas kelapa itu. Jadi apa namanya? Ya, jadi apa? Parutan kelapa. Nah, udah begitu belum selesai itu karena mau yang dibikin bukan itunya. Diperas lagi, Pak. Udah diperas, terkeluar santannya, diolah oleh manusia, dipakai untuk memasak gulai, untuk memasak sayur lodeh, untuk membuat campuran es dawet ayu dan lain-lain. Ketika dia sudah berhasil dipakai menjadi minuman tadi, nggak ada es dawet ayu kelapa atau es kelapa ayu, nggak ada. Ketika jadi gulai namanya ya gulai, udah nggak ada gulai kelapa, nggak ada. Ketika jadi kareh gitu ya dimasak untuk kareh ya namanya kareh, bukan nggak ada nama kelapa sama sekali nggak disebut. Mau dia ampas apa namanya parutan kelapa tadi digoreng jadi serundeng buatannya Bu Sugeng itu. Bu Darmi mana Bu Darmi? Bu Darmi hadir enggak? Oh hadir, ya alhamdulillah. Dan beri kesehatan Bu ya. Sama seperti saya juga, sama Pak D juga sudah sehat. Tapi makin tua makin menjadi Pak ya. Makin menjadi yang baik. Soalnya teman-temannya suka ngejek loh malah itu. Ya Pak D iki. Pak D ini maksud saya itu Pak D ini mudah-mudahan beri kesehatan sama dengan saya itu Pak D. Ya, sehat enak Pak D. Makin jadi orang baik, bukan tua-tua keladi makin tua menjadi, bukan ya. Jadi kembali ke sini tadi Pak, Bu. Buah kelapa tadi mau dipakai jadi apapun, nama kelapa enggak pernah disebut-sebut dan kelapa enggak sakit hati. Jantung juga begitu. Dia berjasa pada manusia, kalau berhenti berdetak mati manusia tadi. Tapi enggak pernah disebut-sebut manusia, enggak pernah dipuji-puji. Itu contoh ikhlas. Dia berguna untuk banyak manfaat, manfaatnya banyak, tapi tidak pernah disebut namanya dan tidak sakit hati.
Itu adalah ikhlas. Jadi silakan saudara berbuat baik kepada masyarakat ini, berbuat baik untuk nusa dan bangsa, untuk negara, untuk murid-muridnya kalau sebagai guru, untuk mahasiswanya kalau sebagai dosen, untuk para prajuritnya kalau sebagai anggota TNI atau Polri, pada anak-anak buahnya, untuk para pejabat yang terhormat, ya, berbuat baiklah kepada rakyatnya, berbuat baik untuk rakyatnya, lakukan semuanya itu karena bukan ingin dipuji, bukan ingin dikenang namanya, bukan, tapi ingin dilihat oleh Allah, kemudian diberi balasan oleh Allah. Itu maka setelah ayat ini, saudara, saya bawa lari ke hadis-hadis Nabi yang pernah disampaikan mungkin 10 tahun yang lalu ini. Mungkin sudah banyak yang lupa atau ada yang belum pernah tahu. Ini contoh bagaimana Nabi Muhammad SAW mengajari kepada kita tentang sekali lagi ya, bagaimana Nabi kita mengajari tentang bagaimana Allah menilai manusia. Ini hadis nomor 7 dalam kitab Riyadhus Shalihin, dan di sini saya kasih nomor 3. Hadis yang ketiga yang penting dalam bab ikhlas adalah hadis wa'an Abi Hurairah, dan dari sahabat Nabi yang bernama Abu Hurairah radhiyallahu an. Nama Abu Hurairah yang sebenarnya adalah Abdurrahman bin Sakhr. Ini Abdurrahman bin Sakhr radhiyallahu an, semoga Allah ridha kepada beliau. Qala, sahabat Abu Hurairah telah berkata, qala, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah SAW pernah bersabda sebagai berikut: Innallaha, sesungguhnya Allah, la yanzuru, tidak melihat, tidak memandang, ila, kepada ajsamikum, jasad-jasad kalian atau tubuh-tubuh kalian. Allah melihat kalian, wahai manusia, wahai orang beriman, yang Allah lihat pada kamu itu bukan tubuhmu. Wala, dan tidak juga ila, kepada suarikum, rupamu, bentuk mukamu, bentuk wajahmu, bentuk rupamu. Enggak. Allah enggak melihat kamu itu laki-laki atau perempuan, kamu itu ganteng apa cantik atau enggak, kamu itu tubuhnya tegap, sehat atau cacat, enggak bisa jalan karena pincang sejak lahir dan sebagainya. Allah tidak melihat kepada itu. Walakin, akan tetapi, yanzuru, Allah melihat manusia ini ila, kepada kulubikum, hati kalian, wa a'malikum, dan kepada amal kalian. Yang dilihat oleh Allah kepada kita itu amal perbuatan kita dan hati kita. Amal kita tuh amalnya soleh apa enggak, hati kita ikhlas apa enggak, gitu loh. Paham ya? Nah, ini hadis sudah sering disampaikan. Yang berikutnya hadis yang keempat di dalam kitab Riyadhus Shalihin nomor 8. Apa menurut hadis ini? Wa Nabi Musa, dan dari sahabat Nabi yang bernama Abu Musa, bapaknya Musa. Panggilannya Pak Musa, bapaknya Musa. Abu Musa, namanya dia sendiri Abdullah ibni Qais al-Asy'ari. Abdullah bin Qais al-Asy'ari radhiyallahu an, semoga Allah ridha kepada beliau. Qala, sahabat Nabi yang bernama Abu Musa al-Asy'ari berkata, ya, bercerita begini. Dulu ya, ketika kami masih bersama Rasulullah SAW, ketika Rasulullah SAW masih hidup dulu, su'ila Rasulullah, pernah ditanya. Siapa yang ditanya? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau Rasulullah SAW pada suatu hari ditanya oleh seseorang, tidak disebutkan nama yang menanya. Beliau ditanya tentang apa? Anir rajuli, tentang seseorang yang yuqatilu saja'atan, dia berperang karena gagah berani, karena dia pemberani. Ketika diajak perang, mau dia berperang. Pemberani itu. Bagaimana Rasulullah tentang orang yang berperang karena dia gagah berani, dia pemberani. Dan wa yuqatilu, dan tentang seseorang yang berperang hamiyatan, karena panas, karena jengkel, marah, karena kemarahan. Marah kenapa? Marah karena sukunya dihina. Marah karena benderanya dihina. Marah karena apa? Kelompoknya dihina. Marah karena
organisasinya dihina, marah dia. Bagaimana tentang seseorang yang perang karena marah, karena kemarahan dia. Wa yuqatilu, dan bagaimana tentang seseorang yang berperang riya karena ingin pamer, karena kepingin dipuji, kepingin dilihat orang dan dipuji orang. Ayyu dzalika fi sabilillah, yang mana ayyu tadinya yang mana, dzalika dari semua itu wahai Rasulullah, yang termasuk dia berperang fi sabilillah, di jalan Allah. Tuh. Ya Rasulullah, kalau ada orang berperang karena dia memang pemberani, jago perang, pemberani pula. Ada lagi yang berperang tapi karena dia jengkel, dia perangnya itu karena dihina, marah dia dihina. Lalu dia perang, menghasut orang untuk perang. Makanya dalam KUHP ada pasal penghasutan. Itu dipidana itu. Karena pidana kalau kita menghasut orang untuk melakukan kejahatan. Jadi bagaimana tentang orang yang berperang karena marah dia, lalu mengajak orang untuk berperang. Yang ketiga, ada yang berperang karena ingin disebut sebagai pahlawan. Bagaimana ya Rasulullah? Yang mana dari semua itu yang termasuk orang yang berjihad fi sabilillah? Apa jawaban Nabi? Faqala, maka bersabdalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah SAW bersabda begini. Jawaban beliau ternyata begini. Man qatala litakuna kalimatullahi hiyal ulya fahuwa fi sabilillah. Camkan ini bapak-bapak, ibu-ibu dan saudara sekalian, baik yang berada di dalam masjid ini maupun yang ada di luar masjid sana yang mendengarkan suara saya ini. Saya menyampaikan hanya ayat-ayat Al-Quran beserta penjelasan atau tafsirnya dan hadis-hadis Nabi Muhammad SAW beserta keterangannya atau syarahnya. Nabi mengatakan siapa saja, enggak peduli laki atau perempuan, enggak peduli orang Arab atau bukan orang Arab, keturunan Yaman atau keturunan Cina, enggak peduli pokoknya. Orang asli Indonesia, pribumi atau bukan pribumi, sama saja. Orang yang kaya atau miskin, ganteng apa jelek, ya, terus pejabat atau rakyat, siapa saja. Pokoknya yang dia berjuang berperang untuk menjadikan kalimat Allah hiyal ulya, dia menjadi yang tertinggi, fahuwa fi sabilillah, maka dialah orang yang berada di jalan Allah. Jadi tiga-tiganya ini tidak termasuk. Yang berperang karena pemberani tidak termasuk. Yang berperang karena panas jengkel enggak termasuk. Yang berperang karena kepingin disebut sebagai pahlawan juga tidak termasuk. Saudara-saudara sekalian, kita semua tahu di negara kita ini banyak taman makam pahlawan yang di sana dimakamkan para pahlawan kita yang telah mendahului kita. Tapi saudara ingat, mereka waktu perang itu nggak ada niat kepengen dijadikan pahlawan, nggak ada. Kalau nanti ketemu di akhirat tanya sama mereka, lu waktu sampean perang, sampean ada niat ingin disebut sebagai pahlawan kah? Nggak ada. Mereka itu dulu berjuang kepengen Indonesia ini merdeka. Macam-macam penderitaan yang mereka rasakan itu. Termasuk bapak saya. Bapak saya ini sekedar cerita. Bapak saya pensiun bukan sebagai waktu pensiun jabatan terakhirnya Letnan Kolonel. Tapi karena meninggal kan diangkat satu angkat di atasnya ya Pak, sudah Pak D Sugeng ya. Kalau ada jasa dinaikkan pangkatnya jadi satu tingkat di atasnya, jadi kolonel. Tapi kolonelnya bukan kolonel asli, tapi penghargaan. Sama seperti Jenderal Prabowo ini kan pensiunannya sebagai letjen, tapi sekarang dikasih hadiah Pak Jokowi menjadi jenderal kehormatan. Nah, bapak saya itu pensiun jabatan terakhir sebagai komandan Kodim Kebumen. Beliau dulu itu bawahan nomor atasan beliau langsung itu adalah Jenderal Ahmad Yani. Atasannya Jenderal Ahmad Yani, Jenderal Sudirman. Ketika terjadi perang di Ambarawa, nanti kalau sampean piknik ke kota yang namanya Ambarawa, pernah dengar nggak Ambarawa ini?
Pernah ya? Ada Jawa Tengah antara Semarang dengan Jogja. Kalau sama dari Semarang ke Jogja ngelewati itu Ambarawa. Dulu waktu Belanda masih menguasai Ambarawa, padahal Indonesia sudah merdeka itu, udah tahun 45 sudah dimerdekakan. Itu kan Belanda masuk lagi ke Indonesia itu. Ya, bonceng apa itu? Ada sejarah nanti. Saudara baca sejarah Indonesia itu. Jadi waktu ada waktu ada Belanda yang berusaha merebut kembali Ambarawa, Jenderal Ahmad Yani waktu itu pangkatannya kapten. Pangkat beliau masih kapten. Kemudian Sudirman belum jenderal atasannya. Waktu itu Jenderal Sudirman pangkatnya Letnan Kolonel, kalau nggak salah saya baca sejarahnya ya. Memerintahkan kepada Ahmad Yani memerintahkan kepada bapak saya yang waktu itu pangkatnya Kapten Sudrajat, bapak saya. Diperintahkan karena beliau sebagai komandan batalion yang ada di Kebumen sana, batalion Kuda Putih namanya. Diperintahkan untuk memimpin pasukan menuju ke Ambarawa, rebut kembali kota Ambarawa, dan berhasil. Belanda kalah, pergi. Kemudian setelah tugas selesai, beliau dibilang sama Jenderal Ahmad Yani, Sudrajat, Kodrat, panggilannya Kodrat, Sudrajat, kamu sudah berhasil ya, berjasa sudah menumpas pemberontakan di Ambarawa. Sekarang kamu dapat tugas lagi ke Medan sana untuk menumpas gerombolan Simbolon. Pasukan yang di bawah pimpinan Simbolon mau menghasut rakyat supaya merdeka sendiri. Kamu pergi ke sana. Tumpas itu. Beliau ke sana memimpin batalion Kuda Putih. Dan berhasil menumpas di sana. Waktu itu oleh Ahmad Yani dijanjikan, nanti kalau kamu berhasil menumpas ya di sana, kamu akan dapat hadiah, akan diangkat menjadi gubernur Jambi. Saya pernah ke kota Jambi sekali. Oh, ini kota Jambi ini ya, Masya Allah. Nah, tapi ternyata apa? Jenderal ya biasalah Pak, dalam ketentaraan maupun kepolisian itu sama. Ya, nanti Pak D. Sugeng itu. Ya. Mereka berebut mencari muka kepada komandannya supaya dapat jabatan, gitu ya Pak ya. Kurang lebih begitu. Ini dulu yang menghalangi bapak saya, maaf, almarhum Jenderal Sarbini. Jenderal Sarbini itu satu leting di atas bapak saya. Tapi satu angkatan sebetulnya. Tapi kemudian beliau jadi jenderal, bapak saya enggak jadi jenderal. Karena sampai letkol. Kenapa sampai letkol? Beliau berpesan kepada anak-anaknya, nak, aku pesan ya, nanti kalau kamu udah gede, jangan jadi tentara. Gitu. Karena kamu jadi tentara, nanti kamu nggak akan naik pangkat kalau nggak punya duit. Bapak saya bilang begitu dulu kepada anak-anaknya. Ada satu anaknya bapak saya yang jadi Kopassus. Ya sudah. Jadi bapak saya itu sekarang sedang diusulkan menjadi pahlawan nasional atas perintah Sekretariat Negara. Sekretariat Negara, ada suratnya dari Sekretariat Negara kepada keluarga kita untuk disuruh diurus syarat-syarat supaya bapak saya dimasukkan termasuk sebagai pahlawan nasional. Dulu bapak saya perang sampai ketembak kakinya. Paha beliau ketembak dan beliau cerita sama saya, "Ilo gong bekas tembak, aku ditembak kalau londo putih ora londo ireng." Londo putih nembak sikilku iki. Saya masih kecil waktu itu, diperlihatkan di paha beliau bekas tembakan itu. Bahwa saya tertembak pura-pura mati, selamat. Kalau enggak pura-pura mati ditembak beneran sampai mati. Belanda itu waktu perang di Kebumen. Makanya nama bapak saya ditulis di Tugu Lawet.
Tugu Walet, bukan Lawet, Tugu Walet yang ada di kota Kebumen. Kalau sampean masuk dari Purworejo, Kutoarjo, kemudian menuju Purwokerto atau Banyumas akan melewati kota Kebumen. Nanti di kota Kebumen ada kalau di sini nih ikonnya itu jelawat, patung jelawat ya. Kalau di Kebumen itu bukan patung, tugu, tapi dikenal dengan tugu, namanya Tugu Walet. Nah, di bawah itu ada nama-nama orang Kebumen yang menjadi pahlawan nasional. Bapak saya ada di situ, namanya disebut. Tapi di kuburannya bukan di Taman Pahlawan, ya, karena beliau meninggalnya tidak saat perang. Kembali ke sini saudara sekalian. Jadi kalau kita beramal ini jangan kepengin disebut sebagai pahlawan, jangan. Enggak usah kepengin itu kalau saudara memang berjuang ikhlas karena Allah. Nanti orang yang akan menilai saudara, akan memberi penghargaan kepada saudara. Kita beramal bukan ingin dihargai oleh orang, bukan ingin mendapatkan penghargaan dari orang atau seseorang, tapi ingin mendapatkan penghargaan dari Allah Subhanahu wa taala. Itu yang namanya ikhlas. Berikutnya, yang hadis yang kelima, nomor 9 dalam kitab Riyadhus Shalihin. Wa Nabi Bakrah, dan dari sahabat Nabi yang bernama Abu Bakrah, bapaknya Bakrah. Namanya adalah Nufai ibn al-Harith as-Saqafi. Nufai bin al-Harith as-Saqafi radhiyallahu an, semoga Allah ridha kepada beliau. Beliau sahabat Nabi ini mengatakan annan nabiyya, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, pernah bersabda. Nabi bersabda, "Idzal taqal muslimani bi sayfaihima fal qatilu wal maqtulu finnar." Ini Nabi pernah ngomong begini nih. Idza, apabila atau ketika, iltaqa, bertemu, siapa yang bertemu? Al muslimani, dua orang muslim. Ketika ada dua orang muslim bertemu muka, berhadapan-hadapan, bisayfaihima, dengan membawa pedang kedua-duanya. Jadi ada dua orang muslim ini, yang satu orang Jawa atau orang Madura misalnya begitu. Misalnya, atau satu orang Jawa atau orang Dayak. Satu orang Madura atau orang Dayak misalnya begitu. Masing-masing bawa pedang, padahal dua-duanya muslim. Ini misal aja loh ya. Apabila ada dua orang muslim berhadapan dengan membawa pedang kedua-duanya, kalau ada orang berhadapan bawa mandau, bawa parang, bawa pedang, itu kira-kira kalau dua-duanya itu membawa pedang mau ngapain coba Pak? Ya mau tarung kan, mau berkelahi, mau mengajak kelahi atau mau berkelahi, udah. Kalau kata Nabi, kalau atau jika, apabila dua orang muslim bertemu muka dengan bawa pedang kedua-duanya, Nabi mengatakan fal qatilu, maka yang membunuh, wal maktul, dan yang dibunuh, finnar, semuanya di neraka. Gitu loh Pak. Muslim loh ini. Dua orang muslim itu, kalau muslim itu belum cukup untuk masuk surga, muttaqin baru bisa masuk surga. Muslim masih bisa masuk neraka, walaupun pada akhirnya juga nanti akan masuk surga, tapi tidak melewatin. Tapi kalau muttaqin masuk surga tidak melewati neraka, tidak mampir sedikit pun ke neraka, langsung masuk surga. Nah kalau muslim masih ada yang mampir ke neraka dulu. Itu. Nah ini contohnya ini. Kalau ada dua orang muslim berhadapan mau saling membunuh, maka yang membunuh dan yang dibunuh sama, kedua-duanya di neraka. Para sahabat terheran-heran. Kultu, aku yang menceritakan hadis ini sahabat Nabi tadi ini, siapa namanya tadi ini? Abu Bakrah. Nah, Abu Bakrah bertanya, heran dengan perkataan Nabi. Bingung dia. Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, hadzal qatil, ini si pembunuh masuk akal kalau dia masuk neraka ya Rasulullah. Masuk pada akal kita kalau dia masuk neraka. Fama balul maktul, fama balu, maka bagaimana keadaan al maktul, orang yang dibunuh? Masa orang dibunuh masuk neraka ya Rasulullah? Kalau yang membunuh masuk neraka kami masih bisa menerima ya Rasulullah, kata sahabat Nabi ini. Lah ini orang ini dibunuh kok masuk neraka ya Rasulullah? Apa jawaban Nabi? Qala, beliau Nabi bersabda,
Innahu sesungguhnya dia kana adalah harison orang yang mengharapkan, yang rakus, yang sangat mengharapkan ala qatli sahibihi atas membunuh temannya. Sebabnya dia masuk neraka karena sebelum mati dia pun ingin membunuh yang membunuh itu tadi, tapi dia kalah pinter atau kalah duluan. Dia dibacok duluan mati. Dia sudah ada niat mau membunuh orang itu. Ini loh Pak. Dari sini diambil pelajaran. Kalau tadi yang di atasnya itu Allah melihat tidak kepada wajah kalian dan rupa kalian, tapi kepada hati kalian ikhlas apa enggak, amal kalian cocok dengan syariat Islam apa enggak. Di sini Nabi mengajarkan orang itu sebelum dibunuh mati dia kan niat mau membunuh orang itu, tapi belum kesampaian sudah kedahuluan dibunuh. Jadi berniat mau membunuh orang saja itu sudah bisa menyebabkan masuk neraka Pak. Baru berniat, belum melakukan. Kalau bahasa hukumnya apa namanya itu? Bahasa hukumnya itu, aduh apa jenenge itu? Mensrea. Tom Lembong kan divonis sebagai koruptor, padahal tidak ada bukti sama sekali, tidak ada niat memperkaya diri, nggak ada niat sama sekali, tapi tetap dipidana oleh hakim itu. Akhirnya diampuni, diberi abolisi oleh Pak Presiden Prabowo. Nah itu ada mensreanya kena. Ini orang ini tidak ada niat membunuh, dia niat membunuh tapi kalah duluan. Makanya dari hadis ini ada pelajaran, mari kita selalu punya niat yang baik. Jangan pernah berniat yang tidak baik, jangan. Berniatlah selalu yang baik dalam semua perkataan kita maupun perbuatan kita. Kita mau ngomong itu pikir-pikir dulu. Omongan kita ini kira-kira akan menyakiti hati orang yang kita omongi apa enggak. Tuh. Sesama majelis ini, peserta majelis ini, ilmu ini. Ibu-ibu mau ngomong sama orang, sama temennya, kira-kira omongan ibu itu akan menyakiti hati orang itu apa enggak? Hati-hati nih mulut ini. Makanya para sahabat Nabi dulu, karena mendengar Nabi mengatakan yang paling banyak menyebabkan orang muslim masuk neraka adalah 2 lubang yang ada di tubuhnya. Satu lubang yang ada di atas, satu lagi lubang yang ada di bawah. Lubang yang ada di atas itu adalah mulutnya, lubang yang di bawah itu kemaluannya. Yang banyak menyebabkan orang akan masuk neraka itu mulutnya dan kemaluannya. Tuh. Jadi gara-gara mulut orang bisa masuk neraka Pak. Makanya kita hati-hati kalau ngomong. Jangankan undang-undang Allah yang namanya Al-Quran, yang hukumannya itu neraka, nggak main-main itu. Undang-undang Republik Indonesia ini, yang undang-undang yang berlaku di negara kita ini, baik Undang-Undang Dasar 45 maupun Undang-Undang yang bukan Undang-Undang 45 dan peraturan-peraturan pemerintah atau peraturan presiden dan lain-lain itu, kalau dilanggar itu dihukum kok. Ya, undang-undang lalu lintas itu Pak, kalau kita melanggar dihukum, kita ditilang minimal itu. Ya. Jadi dalam soal hukum manusia nggak bisa beralasan saya nggak ngerti Pak Polisi, kalau ada peraturan itu nggak ada, kamu melanggar ya dihukum. Nggak ada. Demikian juga Allah Subhanahu wa taala Pak. Nanti di akhirat nggak kita beralasan ya Allah, kenapa engkau masukkan aku ke neraka? Ya karena kamu nggak mau mengikuti syariat Islam. Lah saya nggak tahu kalau aku harus mengikuti syariat Islam, nggak ada alasan masuk neraka. Gitu Pak. Sama nanti kita akan berlakukan seperti itu oleh Allah. Kalau kita hidup tidak mengikuti syariat Islam, matinya masuk neraka. Kowe ngandel apa orang ngandel mlebu neraka wis. Anda percaya atau tidak percaya masuk neraka kalau matinya tidak dalam keadaan memegang teguh syariat Islam. Makanya ada ayat ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, ittaqullaha, bertakwalah kalian semua kepada Allah haqqa tuqatih, dengan sebenar-benar takwa kepadanya. Wala tamutunna, dan jangan sekali-kali kalian mati illa wa antum muslimun, kecuali kalian mati sudah menjadi orang-orang yang muslim, benar-benar muslim yang menyerahkan diri total sepenuhnya kepada Allah.
Itu ya. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang seperti itu ya. Aku lu qouli hadza astaghfirullah li wa lakum Allahumma taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala ali Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin.